Siapa yang tidak tahu peristiwa pemberontakan PKI, salah satu pemberontakan komunis yang terbesar yang terjadi dalam sejarah bagi negara Indonesia. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini diawali dengan kesepakatan Perjanjian Renville, di mana negara Indonesia berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dimulai dari daerah kekuasaan yang dipersempit, diperlemahnya sektor perekonomian, dan terjadinya konflik antar Amir Syarifuddin dengan kelompok yang kontra terhadap hasil Perjanjian Renville, di mana kelompok ini didominasi oleh Partai Nasional Indonesia dan juga Masyumi. Tidak lama setelah Perjanjian Renville, pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin lengser dari jabatannya, dan lengsernya Amir Syarifuddin disikapi dengan rasa kecewa oleh Musso. Setelah Amir Syarifuddin turun dari jabatannya, Muhammad Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet dengan Masyumi, PNI, dan sayap kiri untuk bergabung dengan proporsi wakil yang seimbang. Sayap kiri tak menolak tetapi mengingini kekuasaan yang lebih dominan. Amir Syarifuddin menggalang kekuatan dengan kelompok sosialis lainnya, seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pemuda Sosial Indonesia atau Pesindo, Partai Sosial Indonesia atau PSI, dan Partai Buruh. Kelompok tersebut diberi nama Perjuangan Front Demokratik Rakyat atau FDR. Tujuan pertama yang dilakukan oleh PKI adalah dengan melakukan propaganda kepada masyarakat untuk mempercayai akan pentingnya Front Nasional. Melalui Front Nasional tersebut dilakukan penggalangan kekuatan revolusioner dari masyarakat tani, buruh, dan juga golongan rakyat miskin tantara yang memiliki sikap yang sama dengan tentara merah di Uni Soviet yang bergabung karena memiliki rasa sakit hati terhadap Hatta. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun dimulai pada jam 3 dengan gencatan senjata. Kesatuan PKI menguasai tempat-tempat penting di Madiun, salah satunya kantor radio RRI dan Gelora Pemuda yang akan digunakan sebagai alat untuk mengumumkan tentang penguasaan kota Madiun yang nantinya akan memisahkan diri dari Indonesia dan pendirian Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Proklamasi ini diumumkan oleh Supardi, seorang tokoh FDR dari Pesindo dengan diiringi pengibaran bendera merah. Pada tanggal 18 September 1948, PKI menyatakan bahwa berdirinya Soviet Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan komunis dengan menunjuk Amir Syarifuddin dan Musso. Untuk menguasai Madiun, organisasi PKI membunuh petugas pemerintahan yang selanjutnya mereka mengibarkan bendera merah di depan balai kota, lalu meneruskan pemberontakan hingga pada jam 7 pagi. PKI telah berhasil menguasai kota Madiun dengan sepenuhnya. Pemberontakan PKI yang terjadi di kota Madiun mendorong Presiden Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Presiden RI Insinyur Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan yang berada di bawah komandonya. Ketika beliau mendengar bahwa kota Madiun telah dikuasai oleh sekelompok pemberontak dari PKI yang dipimpin Musso, maka pemerintah langsung mengadakan sidang kabinet lengkap yang berlangsung pada tanggal 19 September 1948 dan diketuai secara langsung oleh Insinyur Soekarno. Karena PKI ditetapkan sebagai pemberontak, Insinyur Soekarno memberikan kekuasaan penuh terhadap Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban di Madiun dan daerah-daerah lainnya. Dengan mengerahkan 2 Brigade Divisi 4 Siliwangi dan 1 Brigade Divisi 1 Jawa Timur, ditambah dengan 1 Batalion Mobil Brigade Polisi, pada tanggal 30 September 1948, pasukan TNI memasuki Madiun tanpa perlawanan dari pihak pemberontak karena mereka telah melarikan diri. Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo akhirnya tertembak mati oleh Brigade 5 yang dipimpin oleh Kapten Sunandar pada tanggal 31 Oktober 1948 saat melakukan patrolinya. Sedangkan pada tanggal 20 November 1948, pasukan Amir Syarifuddin yang berusaha menuju Tambak Romo tertangkap
dan menyerahkan diri bersama sisa pasukannya pada tanggal 29 November 1948. Begitulah peristiwa bagaimana pemberontakan di Madiun dapat terjadi. Dari suatu kebencian dapat terjadi pemberontakan yang besar. Untungnya Indonesia tetap kokoh dan menumpas komunis hingga dapat berdiri sampai saat ini. Nilai yang dapat kita ambil adalah jangan gila akan kekuasaan, karena dapat membutakan hati dan menciptakan perpecahan. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersatu, bukan saling menyakiti. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Bila ada kesalahan dari data yang kami berikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.